Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini akan membahas tentang membedah scene film horor. Langsung aja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Dari awal tahun di Indonesia ini banyak banget film horor ya, Ra? Iya, banyak banget. Banyak banget dari yang Indonesia banget sampai yang ngikutin kayak ala-ala kebarat-baratan gitu. Nah, ini seru banget nih kalau misalnya kita coba bahas satu-satu. Kayak gimana sih scene-scene film horor yang sekiranya itu paling ikonik di paling Indonesia. sering muncul. Bener, tapi kalau Indonesia doang kayaknya kurang seru ya. Kayaknya kita harus tambahin juga ada di luar negeri juga. Langsung aja kita bahas. Ini dia bedah scene film horor versi Dinas Malam. Nah, identiknya kalau misalnya film horor itu kalau di Indonesia tuh biasanya dia lebih ke tentang sembahyang gitu. Ya. Kalau di sini kan kita karena mayoritasnya tuh Muslim, jadi identiknya dengan sholat gitu. Kenapa selalu ada scene-scene yang menggambarkan kalau kita lagi sembahyang itu pasti aja ada yang ganggu, ya kan? Iya, bener banget. Kayak ada bisa jin, bisa setan atau ya mungkin kita nggak tahu. Nah, tapi nih, ternyata nih ya, Smart Viewers, itu ada sebutannya. Jadi ternyata itu namanya kanzab. Nah, jadi kenapa sih si kanzab ini atau jin dan setan ini maunya tuh ngeganggu manusia gitu? Itu tuh sebenarnya biar kita tuh punya rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak boleh takut ya sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Tapi kan kalau iman kita lemah, kita nggak kuat juga, ya bisa aja kita jadi takut. Padahal kita kan lagi sembahyang. Iya. Jadi nggak khusyuk. Jadi nggak khusyuk. Oke, tadi kan ada beberapa film ya, yang salah satunya tuh ada kanzab, ada juga ini Makmum. Tahu kan, Ra, Makmum 1, Makmum 2 gitu. Itu juga sempat viral banget ya short movie-nya dan akhirnya dibuat ke film bioskop. Benar. Karena itu ada juga yang dari Malaysia itu kan. Iya, benar. Nah, ini Smart Viewers, kita ada penggambaran dari scene film Makmum. Jadi, dalam film Makmum ini ada scene ketika Rini sedang sholat, tapi dia diganggu oleh setan yang meneror keluarga di rumah bibinya. Oke. Gitu. Ini salah satu movie yang benar-benar menunjukkan bahwa hantu si kanzab ini mengganggu. Ini Makmum. Iya, namanya Makmum ya. Oh iya, sorry. Gitu, jadi memang membahas tentang kanzab yang ngegangguin orang-orang sholat. Iya, oke. Di berikutnya ini ada lagi film kanzab. Yang ini nih, Ra. Ya. Jadi ada scene ketika Rahayu akhirnya didatangi oleh seluruh setan yang menjadi pengikut dari ayahnya. Scene-nya itu nampilin ketika Rahayu bangun dari sujud. Tiba-tiba Rahayu malah tidur dengan banyak setan dan mengantarnya ke dimensi lain tempat ayahnya lagi praktek dukun. Nah ini dia tuh kenapa kayak gini? Karena dia sholatnya itu di masjid tempat ayahnya tuh ngelakuin praktek gitu. Jadi ayahnya tuh ternyata tuh dukun ternama ya. Ayahnya tuh dukun ternama dan mau nurunin ilmunya itu ke si Rahayu. Benar-benar. Nah ini tuh serem banget sih filmnya. Dia tuh ngagetin, dia juga setannya juga nggak terprediksi ya. Ternyata bisa seserem itu gitu. Semuanya tuh coba deh bayangin. Kalau misalnya sebelum sholat itu digangguin, terus pas di tengah-tengah sholat setannya malah nampakin wajahnya dia di depan wajah kamu. Itu gimana? Gimana nggak keganggu ya sholatnya, otomatis semuanya langsung buyar. Oke, film Munafik ini adalah film kebanggaan dari orang-orang di Malaysia. Ini film Malaysia ya? Ini film dari film Malaysia ya. Ini ada salah satu scene di mana Maria yang sudah sholat diganggu setan kiriman ayahnya sendiri. Maria ditakuti dari segala sudut sampai akhirnya dia keringet dingin karena ketakutan. Terdapat juga
di mana pemerannya itu kerasukan ketika sholat, lalu merangkak di tembok, dan itu menjadi salah satu adegan yang ikonik di film Munafik, cukup ditakuti sama penonton-penontonnya. Tapi kuatnya film horor ya kayak gitu ya, kadang dia malah ngelemahin iman kita gitu. Jadi harusnya kita lebih yakin untuk beribadah, tapi karena ada habis nonton film horor, kayak iya nggak sih kalau habis nonton film, kayak pas lagi sholat tuh kayak, ini ada yang ngikut nggak ya? Ini ada yang jadi makmum dadakan nggak ya? Gitu Malah kan. jadi takut sholat. Iya, padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Tadi juga sudah dibahas di film Kanzab ini, di dalam scene filmnya memberitahu kita bahwa kita tuh harus khusyuk saat kita lagi sholat, dan salah satu awalnya itu dengan cara ya kita berwudu dengan sempurna. Sebelum takbiratul ihram juga kita membaca tauz gitu, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah kecil 3 kali ke arah kiri kita. Dan itu bisa dipercaya menjauhkan kita dari kanzab yang mengganggu kita ketika sedang beribadah. Insya Allah. Oke, Smart Viewers, tadi kita sudah membahas tentang scene-scene horor di Indonesia ya, Pe. Sekarang kita akan coba bahas ke yang lebih seru lagi juga nih, yang gak kalah seru, yaitu film versi Amerika. Film horor versi Amerika. Nah, jadi di film Amerika sendiri, kalau misalnya di Indonesia tadi kan sering banget terganggu dengan makhluk-makhluk kanzab ya. Kalau di film Amerika horornya sendiri identik atau ikonik dengan salib terbalik, ya enggak? Oh, benar banget, benar banget. Kan? Itu jadi pertanda ya. Ya, benar kan? Jadi salib terbalik ini di film Amerika menjadi tanda bahwa roh atau iblis hadir untuk mengganggu dan menakut-nakuti, bahkan berniat jahat dengan orang yang diganggunya gitu. Hampir sama ya dengan kanzab di film Indonesia. Jadi salah satu adegan yang paling diingat penggemar film horor itu salah satunya adalah The Conjuring. Jadi ada salah satunya di scene The Conjuring 2 di mana Janet ya. Yes, kalau Smart Viewers ingat, Janet ditarik ke kamarnya, lalu di dalam kamarnya itu kan terdapat banyak salib ya, yang dalam posisinya posisi normal ya. Kemudian satu persatu secara cepat salib tersebut terbalik, dan itu menandakan roh-roh jahat itu masuk ke kamarnya Janet. Gitu. Dan dimulailah semua gangguan-gangguan jahat supranatural datang di kamar Janet, dan itu energinya sangat kuat pada saat itu ya. Jadi salib terbalik ini menunjukkan bahwa mereka, makhluk-makhluk astral ini anti Tuhan, seperti itu, anti Tuhan, dan tidak dan berniat untuk menakuti manusia. Iya, Seperti betul. itu. Berarti sama aja ya kayak kita nih. Cuma kan bedanya kalau di Indonesia memang kejadiannya pas kita lagi sembahyang gitu. Kalau mereka juga nakut-nakutin manusia gitu. Cuma kayaknya agak sedikit beda ya. Kalau di sana kan mereka nggak nampakin diri gitu. Ya kan. Kalau misalnya di sini kan setannya kayak lebih punya energi untuk ada sosoknya gitu, ada wujudnya gitu. Entah pocong yang paling booming ya di Indonesia gitu. Karena itu udah ikonnya Indonesia banget gitu. Kayak kuntilanak kayak gitu-gitu juga ya termasuk setan-setan yang berani nunjukin dirinya. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri, setannya itu atau makhluk supranaturalnya itu identik dengan manusia yang sebelumnya matinya itu tidak tenang, ya nggak? Iya. Ya kan, matinya tidak tenang, lalu menjadi sosok supranatural dengan tujuannya untuk menakuti atau membalaskan dendam. Tapi bedanya dengan film luar itu identik dengan sosoknya bukan manusia gitu. Jadi bukan manusia yang sebelumnya hidup, melainkan lebih ke seperti Lucifer atau iblis-iblis raja yang menguasai neraka katanya. Selain dari si salib terbalik, ada juga hal-hal yang menggambarkan dari film-film di luar gitu. Kayak misalnya ada poltergeist, ada possession juga gitu. Seperti di scene film yang ini. Iya. The Pope's Exorcist. Ya, jadi anak yang bernama Henry ini ternyata dirasuki oleh makhluk yang bernama Asmodeus, sang raja iblis di tingkat 9 neraka, yang mana dia tidak bisa disembuhkan dengan cara yang biasa. Iblis di tingkat 9, wah, itu benar-benar kekuatannya pasti besar banget,
Hingga yang menarik di film Amerika sendiri juga karena banyaknya berkaitan dengan pastur, Iya. ya kan Pe ya, Alkitab, salib, rosario, dan ciri khas lainnya yang berhubungan dengan Kristiani seperti Iya. itu. Nah, kalau misalnya di film horor di Indo, di luar juga, itu kenapa ya setan-setan itu selalu mengganggunya tuh ke manusia yang biasa aja gitu. Iya, Dia iya, tuh nggak iya. pernah ngeganggu kayak pastor, ustadz gitu. Iya kan? Mereka tuh pasti ganggunya manusianya gitu. Iya, bukan pemuka agamanya iya, ya. Kayak misalnya di salah satunya nih, di film yang di salah satunya di film ini, di film The Pope's Exorcist, ada salah satu scene yang pendetanya itu bilang, kenapa iblis nggak mau poses ke badan pemuka agama, yaitu pendeta, dan kenapa hanya ke manusia biasa? Kalau kamu iblis yang hebat, masuklah ke tubuh pendeta atau masuklah ke babi itu. Oke. Nah, jadi kalau di filmnya itu nih Smart Viewers, si iblisnya ini akhirnya masuk ke dalam babi hitam yang kemudian ditembak sama pasturnya. Jadi ya iblisnya kehilangan wadah gitu. Jadi dia udah dia nggak punya tempat lagi. menghilang aja, menguap aja gitu. Oke, jadi berarti kesimpulannya adalah bahwa makhluk-makhluk supranatural itu diposes ke manusia yang imannya itu sedang lemah ya, atau Iya. lagi lemah atau imannya tidak kuat. Bener, karena emang kan kadang kita kalau lagi kecapean juga suka ngerasain hal-hal yang kayaknya frekuensi kita bergesekan ya dengan mereka gitu sih. Jadi adegan-adegan di film horor yang tadi kita bahas adalah bagaimana kuatnya makhluk-makhluk supranatural dalam mengganggu atau mencelakai kehidupan manusia ya. Mulai dari beribadah atau kita lagi jalan aja biasa mereka bisa banget untuk Iya. mengganggu kita gitu. Oke, jadi smart viewers, kalau ada pembahasan yang film yang menarik, film-film horor menarik atau film-film lainnya, thriller, gore atau apapun yang smart viewers ingin kita bahas, boleh drop di kolom komentar dan jangan lupa di like, komen dan nyalahin lonceng notifikasinya untuk update Dinas Malam selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?